Halo, Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, kita kan kemarin dapat requestan untuk gimana sih cara load balance metode yang tipenya kita nembak WiFi atau modemnya itu nggak connect lewat kabel dan satunya itu nanti kita colok lewat USB-nya ya. Nah, ini saya contohkan seperti ini ya. Ini kan dia tanpa kabel, nanti ini akan connect ke STB-nya itu melalui WiFi ya. Karena kemarin ada datanya malah kebingungan. Nah, ini connect-nya dia melalui WiFi-nya ya. Dan ini WiFi-nya sudah tak hidden dan dia nggak kedetek secara umum. Nah, nanti satunya lagi, ini kita walaupun nggak ada yang tipe kabel, kita pakainya USB seperti ini ya, ini mirip-mirip, dan ini paketannya sama loh. Ya pakai si biru semua, UTS ya, kita taruh di sini. Ini modem 2 nanti jadinya, dia kedetek di ETH1, dan si E5577 ini nanti akan kedetek di PHY0 ya. Ini nanti di PHY0 lewat WiFi, lalu yang ini ke ETH1. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian layarnya. Nah, buat yang belum paham metode ini, kalian tonton dulu video yang di sini ya. Di bagian video itu ada yang sudah tak sebutkan kemarin. Yang ini loh, nih. Pakai metode yang ini atau yang satunya ya. Ini kan ada dua video, ada injek STB tanpa colok modem dan satunya lagi tuh yang tanpa dongle terus tanpa kabel, itu bisa digunakan, atau kalian tonton dulu video yang pertama yang pasti yang lebih detail yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau buat kalian yang belum subscribe, coba klik tombol subscribe dulu ya di sini, klik subscribe-nya ya, pilih all ya, supaya nanti kalau ada notifikasi ketika saya update video seperti ini, kalian langsung dapat. Lanjut, nah ini kita udah masuk ke dalam OpenWRT-nya. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah, tadi tak cabut dulu. Di sini, di bagian interface, di mana tak reload dulu ya, tak reload, kita sudah connect ke PHY0 atau lewat E5577 melalui WiFi-nya. Di wireless nih ada nih wireless, nih. E5577 dia modenya klien ya, bukan sebagai access point, tapi dia sebagai klien sih. WiFi STB-nya itu sebagai klien. Jadi dia menerima ya kalau klien itu. Di interface sudah terbacanya yaitu menjadi PHY0 STA0. Nah, kok bisa seperti ini? Ini ada logo WiFi-nya ya tuh. Wireless adapter bacanya. Nah, nanti yang ini kita coba colokkan. Dan ini modemnya kebaca di ETH1 ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini kalian edit dulu ya dua-duanya. Yang penting kalian sudah tambahkan interface-nya. Kalau belum, ditambahkan manual aja, di add interface lah ya, nanti pilihnya di HCP client. Kita edit dulu yang bagian ETH1 ya. ETH1 ini kita akan ubah di bagian advanced setting. Nah, di sini bagian DNS WIG-nya kita pilih 1 ya, yang ininya ubah aja menjadi 100 biar nggak tabrakan dengan DNS WIG yang lain. Bukan, biar nggak tabrakan dengan gateway metrik yang lain. Kalau sudah, tinggal di save. Lalu yang satunya, yang ini, yang W1 atau PHY0, ini kita edit dulu. Masuk ke advanced setting. Di sini DNS WIG kita samakan ya. Lalu di sininya metriknya dibedakan jadi 200. Kita ke save. Lalu save and apply. Sampai sini sudah. Untuk bagian interface ini sudah load. Nah, sekarang gimana caranya supaya ini bisa load balance ya. Nah, sebelum kita melakukan load balance, kita nanti akan testing satu persatu. Di sini sudah ada satu buah config ya, punyaku ya. Kalau ini aku sudah ada satu buah config atau satu file config lah ya. Kalau kalian gunakan dua paketan ini sama, itu cukup menggunakan satu config atau satu akun seperti ini bisa. Kalau misalkan apakah harus dua akun? Dua akun itu nggak wajib, tapi biasanya penyedia jasa ya, penyedia VPN itu dia membatasi masalah penggunaan banyak IP ya. Kalau dua modem itu biasanya nanti akan kedetek lebih banyak IP-nya. Ini contohnya, ini sudah tak buatkan satu. Ini saya menggunakan UTS si biru ya. Ini buat yang paham aja ya, dan ini contoh aja. Pokoknya seperti inilah ya config-nya ya. Kalau ini sudah tak terangkan di membership. Dan sudah lengkap, ada yang wildcard dan ada yang SNI juga. Oke, selanjutnya yang penting ini kita sudah siapkan satu buah config karena menggunakan dua modem ya, dua modem yang berbeda tapi paketnya sama. Nah, caranya yang kedua, kita akan ubah lor. Yang modem 1 ini ETH1 ini nanti kita rubah frekuensinya. Kalau tempat kalian nggak bisa dua frekuensi, ini sangat disayangkan ya. Karena kalau menggunakan satu provider, ini usahakan frekuensinya dibedakan. Oke, kita langsung aja ke layar. Kita buka dulu modemnya semuanya.
Ini modem di ETH1-nya, kita lihat di dalamnya. Ini kan dia belum di lock ya. Nah, kita akan usahakan modem di ETH1 atau E3372-nya ini kita lock ke B1 saja ya. Ini LTE only, usahakan LTE only ya. Apply setting. Lalu untuk yang E5577-nya kita akan lock ke sebentar, mana ya? Kita akan lock di B3 atau 1800. Nah, kalau dua-duanya ini sudah kita bedakan untuk frekuensinya, kita lanjut lur. Karena untuk load balance ini agak tricky kalau kita menggunakan satu provider yang sama ya, itu agak tricky. Oke, kita lanjut ke settingan config-nya. Nanti kalau masalah config bisa saya bagikan, tapi untuk masalah modem kalian harus setting mandiri ya. Server and group. Oke, kita lihat di dalamnya. Nah, ini kita akan bedakan ya. Di sini ada L5577, nanti akan kita tambah satu lagi. Dua ya, kita akan tambah dua lagi ya. Ini cara nambahnya, kalian masuk ke server and group atau 1K create ya kalau di yang baru itu. Edit. Oke, kita buat fallback aja biar lebih enak. Ini kita pakai yang tadi kita rubah ya. Ini berarti kita E557-nya di sini. Oh enggak ya, ini berarti E3372. Pilih G static, ini kita ubah menjadi lebih kecil aja. Oke. Nah, seperti ini lor. Jadi kita akan buat dua ya, seperti ini. Kita commit setting dulu. Nah, ini kan kita belum ubah lor bagian dalamnya. Sebelum itu kalian ubah dulu ya, edit dulu. Kalian usahakan E3372 berarti di ETH1 ya. Ini ketuker nggak masalah, nggak masalah. Ini kalau paketannya sama, ketukar nggak masalah lor. Di 5577 kita buat menjadi PHY berapa tadi? Ini kalau ketukar nggak masalah ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ya yang diambil yang di sini ya. Ini kan ada one, ada ETH. Nah, ini diambil yang ini ya. Nah, ini kita ambil yang ini. Ini nanti ketukar-tukar pun nggak masalah dia. Mana ya? Sini ya. Jadi masalah nama bebas. Oke. Dua-duanya sudah kita isikan arahnya ya. Lalu selanjutnya adalah kita akan tambah satu lagi add. Lalu edit dulu. Karyo. Oke, di bagian tipenya kita pilih load balance. Ya, nanti ada load balance dan satu lagi nanti ada yang untuk manualnya ya. Manual nggak usah deh, kita akan fokusnya ke load balance. Nah, di sini ada consistent hashing. Kita namai LP konsisten. Itu ya. Nanti satunya yang sebagai sebentar ini kita oke, seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan lor E3372 dan E5577. Harus tambahkan manual seperti itu ya. Lalu satu lagi kita tambahkan LB satu lagi, nanti akan kita bedakan ya. Oke, kita edit. Kita pilih load balance. Nah, di sini kita strateginya pilih yang round robin. Nah, yang ini ya, LB round. Tes UR-nya pilih G static aja. Intervalnya kalau bisa lebih kecil nggak masalah. Oke, coba lebih kecil aja. Order grupnya pilih E3372 dan E5577. Commit setting. Nah, ini sudah untuk bagian settingan di bagian proxy group. Lalu kita lihat lagi di bawah ini ya. Di bawah ini kita edit. Kalau kalian belum ada nanti tambahkan atau tambah manual lah ya. Kita edit. Nah, ini kita akan tambahkan ke di bagian grupnya kan ada cuma satu ya. Baru E5577. Kita akan tambahkan satu lagi di E3372-nya. Nah, sampai sini udah nyambung belum, lor? Nanti akan tak jelaskan dikit ya. Nah, gini lor ceritanya. Karena ini berhubung dia dua modem ini, paketannya itu sama dan providernya sama, kita kan cukup merubah bagian frekuensi. Pakai akun sama nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman baiknya sih kalau bisa buat akun baru atau akun yang lain itulah ya. Nah, di sini makanya kita satu proxy provider kita akan jalankan untuk dua modem, itu nggak masalah ya.
Walaupun servernya sama, oke-oke aja, harusnya nggak oke-oke aja. Nah, di sini kenapa akun itu cuma kita arahkan ke E3372 dan E5577? Kenapa gitu ya? Sebenarnya ini bisa lebih apa namanya? Simple lagi, cuman ini saya jelaskan untuk supaya kalian nyetingnya itu langsung di layar gitu ya. Langsung di luaran, bukan di dalam proxy-nya. Kalau di dalam proxy-nya tambah mumet. Untuk bagian settingan ini kita sudah lor, kita komen setting lalu kita apply setting. PACD di bagian proses kita lihat dulu ya apakah ada ping atau enggak. Nah, ini ada ping semua. Dan apakah pingnya beda-beda? Ya sama, tuh sama dia karena satu apa namanya? Satu kubu. Wih, mantap. Tapi beda ya di sini ya. Setelah masuk ke dalam load balance-nya dia berbeda. Nah, sebelum kita langsung setting, alangkah baiknya kita akan coba lakukan speed test ke salah satu setiap modemnya ya. Coba kita ke E3372-nya dulu. Nah, ini kan kita testing dulu menggunakan E3372-nya, dapatnya berapa? Coba speed test. Ini bukan masalah kencang atau enggaknya ya, tapi masalah perbedaan speednya nanti. Usanet, oke, dapat speednya berapa? Pingnya kecil banget ya. Nah, ini kita dapat 22 ya, 22. Ini untuk modem E3372-nya. Dan ini stabil banget sih, ini mantep ya. Oke, coba kita lihat di sini. Kita yang penting di bagian download ya, di bagian download kita taruh di sini E3372. Dapatnya 20 M. Lalu kita ke E5577 dan kita akan running lagi. Dapatnya berapa ya? Coba kita lihat. Pingnya agak besar ya di E5577-nya karena menggunakan WiFi tadi. Nah, ini dapatnya cuma 10, ini ada perbedaan loh. Ini ada perbedaan jauh ya. Karena dia menggunakan WiFi mungkin. Oke, ini dapatnya 10 MB, apakah masih ada perubahan? Oke, 10 ya. 10 ya. Oke, kita langsung aja testing. Langsung kita testing apakah akan menambah. Nah, kita di sini bagian load balance. Bagian ini dulu konsisten. Nanti tak jelaskan juga untuk masalah konsisten dan round tadi ya. Konsisten kita lihat untuk LB konsistennya dapatnya berapa coba speed test. Nah, ini dua modem berjalan lor. Untuk ngelihatnya gimana? Ntar tak lihat dulu. Apakah ada peningkatan? Tuh, nambah ya. Ini ada sampai 30. Ini berarti harusnya normal. Tadi tak speed test dapatnya 35-an ya. Ini ada jauh banget perbedaannya. Coba kita lihat apakah benar dua-duanya berjalan. Dan kita pantengin di sini ya, di bagian net monitor. Apakah dia akan naik? Nah, ini kita tunggu dapatnya 53 pingnya. Dan di sini kita lihat ya, kalau dua-duanya berjalan harusnya berarti ini kan normal ya. Dan ini berhasil. Di E3372 dapat 32, dapat 28, dapat 11. Di speed test ternyata cuma tembus 29 dan itu udah oke. Kenapa saya katakan oke? Kita lihat di sini lagi. Tadi cuma dapat 20 dan 10. Harusnya kan cuma tembus sekitar 30-an lah ya. Dan ini kita menggunakan LP konsisten hashing ya. Ini dapat 29. Iya enggak? 20, oh ya, 29 ya. Nah, coba sekarang kita cek di bagian LB round robin-nya. Nah, ini ada LB round robin atau round. Coba kita speed test. Apakah dua-duanya akan berjalan secara normal? Coba kita lihat. Pingnya gede lor kalau pakai round robin ternyata ya. Round robin pingnya gede. Dan untuk bagian speed testnya apakah ada peningkatan? Oke, masih oke, 30, 31, naik lagi enggak? 33, oh 35 loh. 36. Nah, ini mantap nih sampai 35 ya. 34 lah ya. Oke, kita ambil yang 34-nya saja. Nah, mungkin itu aja dulu ya, lor, untuk video kali ini. Kalau kalian mau ya untuk si E3372-nya itu saya dapatnya dari mana? Coba cek di bawah. Itu saya dapatnya dari toko yang banyak direkomendasikan orang juga. Untuk SPTP-nya sudah ada juga di bawah ya. Itu bukan punyaku, tapi rekomendasi dariku. Dan untuk yang ini, E5577, itu sudah ada juga di bawah lor. Di deskripsi ya.
Buat kalian yang mau gabung jadi membership, untuk dapetin backupan yang seperti ini secara fullnya, kalian coba gabung di membership, itu sudah tak sertakan untuk backupannya. Kalau mau diganti akun punya kalian sendiri boleh, tapi di sana sudah tak sertakan akun yang dari serverku ya. Ya wes, itu aja untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan coba tuliskan di kolom komentar, atau misalkan ada requestan terbaru tulis aja di kolom komentar loh. Atau misalkan di kali ini kalian kebingungan, coba tanyakan aja di kolom komentar loh. Terima kasih buat kalian sudah menonton videonya dari awal tadi sampai akhir. Nah, untuk video-video yang mungkin kurang paham, coba ikuti video yang sebelumnya ya. Nanti tak rekomendasikan juga di dalam deskripsinya. Video sebelum ini tuh harusnya kalian tonton yang mana gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.